Baik. Dimulai dari awal ya Pak ya? Iya Pak. Baik, baik. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah siap mulai pembelajaran ya? Kalau sudah siap mulai pembelajaran, untuk memulai pembelajaran ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas hadir tidak ini? Hadir Bu. Ya, silakan ketua kelas pimpin dulu doanya sebelum belajar. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa hari ini. Selanjutnya saya mau mengabsen dulu ya Anda semua ya. Agustin, Ibu. Alda, Ibu. Anggun, Bella, Dea, Egi, Hadir Bu. Exjra, Hadir Bu. Lucianus, Hadir Bu. Guntur, Herianto, ada ya? Mana dia? Oh itu ya. Disney, ya. Christian, ada. Oke. Livia, Hadir Bu. hadir. Marcelus, Hadir Bu. hadir. Mila, oh izin. Ya. Mama Rizky, mana Mama Rizky? Oh di belakang. Iya. Nasareli, hadir. Octavia, ya. Febiana, hadir. Purwanti, ya. Rama, Hadir Bu. mana Rama? Ya. Samuel, Hadir Bu. ya. Sinta, apa ya? Suli, oh ada. Suyetno, Hadir Bu. ya. Devinus, Hadir Bu. oh ada. Ya. Yuli, Hadir Bu. ya. Kemudian Peter, Hadir Bu. ada ya. Nah baik, kehadiran Anda ini saya harap juga motivasi kehadiran Anda untuk hadir pada pembelajaran ini. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Sudah istirahat, sudah makan, tentu semuanya sudah berenergi, wajahnya cerah-cerah semua. Oke, untuk sebelum mulai pembelajaran tolong dikondisikan dulu. Itu ada tas yang di atas meja itu ditaruh dulu di belakang. Ya, siapkan kondisi belajar Anda ya. Bukunya sudah siap belajar semua? Ya, bukunya oke baik. Nah, baik. Pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan
mudah-mudahan Haji bisa melaksanakan amanat ini dengan mengisi doa Haji Alhamdulillah bisa aman sukses dan jangan kamu harus memberikan apa sih Bapak tidak akan mungkin bisa memberikan mobil kalau Anda sudah nanti di bawah ini. Memang terasa sangat sederhana pesan dan nasihat dari orang tua, tetapi di balik itu semua pengaruhnya sangat besar di dalam jiwa. Memakan kesalahan jiwa, memakan juga kalau membuat kesalahan. Terima kasih. Memberikan kebahagiaan kepada orang tua merupakan kewajiban kita. Apalagi jika kita diberkahi suatu kebaikan, maka Tuhan untuk memberkati kami baik bagi mereka dalam rumah kebaikan yang dilakukan. Baik. Berdasarkan video tadi, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan pendapat nilai baik apa yang ada dalam video tadi? Yuk, siapa? Iya, silakan. Mulai dapat dari video tadi ialah kepada Allah yang baik, ya amanah yang diberikan oleh orang. Nah, jadi ayahnya pun tidak memiliki dan mengingatkan, namun dia yang benar dan dia juga berbicara sendiri, ya. Dan anaknya melihat dan anaknya sadar kalau ternyata dia lalai dalam menjalankan amanah ibunya, Baik, ada yang bisa menyampaikan pendapat baik? Nilai baik apa yang ada di dalam cuplikan video tadi? Ya, silakan, Lucianus. Menurut saya nilai baik yang ada di dalam cuplikan tersebut ini mengajarkan kita bahwa Boleh lebih keras lagi, Pak? mengajarkan kita bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, dan apapun yang kita lakukan demi kedua orang tua kita, Ya. jika kita diberikan kesempatan dan doa, semua akan berhasil. Iya, baik. Itu tadi nilai-nilai baik yang bisa Anda petik dari cuplikan video tadi. Nah, tentunya untuk membahas nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan. Kemudian kita sudah membahas unsur yang ada di dalam sebuah teks cerpen. Nah, baik, pada pertemuan sebelumnya ketika kegiatan mengorientasi, ayo siapa yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya ketika kegiatan mengorientasi
menentukan tema dan cerpen. Yang kedua, kita menentukan tokohnya. Menentukan tokohnya. Yang ketiga, kita menentukan alur yang dipakai dari cerpen tersebut. Iya, menentukan alur, apalagi? Yang keempat, latarnya. Menentukan latar. Unsur prinsip yang ada di dalam sebuah teks cerpen. Baik, bagus sekali. Nah, kemudian pada kegiatan organisasi. Nah, ini pada kegiatan kita organisasi ini juga sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Apa saja? Ada yang bisa menyampaikan? Apa saja yang sudah kita lakukan? Ayo, ingat. Siapa saja? Yo, pertemuan kemarin pada kegiatan organisasi. Apa yang sudah kita lakukan? Siapa? Ya, silakan, Lucianus. Kita melakukan mengamati dari Ya, mengamati, kemudian Ayo, ayo, ada lagi. Okta, pada kegiatan organisasi kita kemarin sudah melakukan apa saja? Apa? Yang lain? Iya, silakan Egi. Kita sudah mengelompokkan, ya. kesulitan dalam membuat teks cerpen. Ya, kita sudah mengelompokkan kesulitan dalam teks cerpen. Apa? Bahasanya sulit banget. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Dan tentunya kalian sudah mendapatkan jawaban. Memecahkan masalah itu semua seperti apa cara mengatasinya dan bagaimana cara Anda menentukan nilai-nilai dalam sebuah teks cerpen, ya. Baik. Selanjutnya kita masuk membimbing penyelidikan kelompok. Nah, kemarin pada saat membimbing penyelidikan kelompok kita sudah melakukan kegiatan apa saja? Ayo, siapa saja? Ayo, siapa yang mengutarakan pendapatnya? Ya, silakan, Lucianus. kita menentukan nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Menentukan soalnya nanti ada lebih keras ya, Bang ya. Ya. Ya, sudah menentukan Nilai. nilai yang terkandung secara di dalam teks cerpen, ya. Nah, kemudian sudah bekerja sama dengan kelompoknya kan? Ya. Nah, kalau sudah bekerja sama dengan kelompoknya, saya minta sekarang kita membentuk kelompok yang kemarin, ya. Yang kemarin silakan bergabung sesuai kelompoknya. Ya, silakan. Ya, 2 orang sampai 3 orang. Masih ingat kan? Masih ingat? Ya. Pelan-pelan nanti. Nanti kameranya cepat, Pak. Yang duduk di sebelah sini
hitungan. Dari hasil identifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik yang berkaitan dengan nilai-nilai yang Anda temukan dalam tes level itu. Baik, kalau sudah, silakan ini ya, berdasarkan kelompoknya. Silakan Anda diskusikan bersama kelompoknya. Sudah dapat semua? Tabelnya sudah ada? Ya. Semangat ya. Ya, kelompok 1. Ya, lanjut. Yang kelompoknya belum. Lanjut ya. Ya, pada bagian sesuai dengan tabel ini. Disusun lagi ya, sesuai tabel ya. Ini. Ayo yang lain kelompoknya. Ketika ada mengidentifikasi nilai-nilainya. Yang kelompok ini. Ayo, kelompoknya yang sebelah sana. Yang ini bagaimana sudah? Ya, disesuaikan dengan tabel yang ada di itu ya. Lihat di depan dulu ya. Kan? Ya. Yang ini kelompok ini bagaimana? Paham? Sudah bisa. Nanti Anda presentasikan itu terus ya.
Ya, yang ini mana? Bentar. Kelompok ini sudah selesai. Sudah. Tanda nilainya sudah turun. Ya. Yang ini sudah. Oke, yang lain sudah. Oh, ini sudah tadi ya. Ini sudah. Kelompok ini sudah belum? Sudah. Tapi sudah siap presentasi belum? Siap tidak Anda presentasi? Iya. Betul. Berarti sudah selesai kelompok ini. Berarti 2 kelompok sudah selesai. Ya, Bu. Anda baca dengan cermat, ya. Anda baca dengan cermat di dalam teks cerpen itu. Kira-kira nilai apa yang bisa Anda identifikasi, yang bisa Anda temukan. Nanti ketika Anda presentasi, misalnya tuh saya menemukan nilai moral, nanti Anda sampaikan mana buktinya. Kalau itu Anda bukan nilai moral itu, bukan ini, ya. Bagaimana kelompok yang ini sudah belum? Ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Sudah sesuai dengan tabel. Yang ini belum dijawab. Iya, langsung saja. Pensil ya. Ini sudah. Iya, iya betul. Tabelnya ada 2 ya. Nilai-nilai, ya. Yang unsur intrinsik dan nilai. Harus disesuaikan ya. Ingat sekali lagi ketika Anda menentukannya biar Anda mudah sesuai dengan tabel. Dan kita ayo, waktu Anda tidak lama lagi. Waktunya 10 menit ya.
Sudah selesai belum? Ya. Kerjakan ya. Ya. Jangan dari kerjakan. Kamu jangan goyang-goyang mejanya. Kameranya belum. Ya, waktunya 5 menit lagi. Sudah selesai? Dikit lagi. Jangan lama-lama ya. 5 menit lagi waktunya ya. Sudah? Kelompok 8 sudah belum? Belum Bu, sedikit lagi Bu. Sedikit lagi ya. Kelompok 7? Belum? Masih banyak? Ini kelompok ini ada belum? Ya. Yang kelompok ini udah belum? Belum. Masih banyak. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Berdasarkan hasil tadi ya. Berdasarkan sebisanya ya. Ya? Paham? Berarti siap ya? Ayo 3 menit lagi waktunya. Silakan. Udah? Yang kelompok ini udah belum? Belum? Udah? Udah sini udah? Udah selesai? Intrinsik dan ekstrinsiknya sudah? Udah lengkap? Nah, pada bagian ini jangan lupa Anda bisa menganalisis. Tinggal Anda tentukan itu nilai apa. Ya, kemarin kan kita sudah belajar ya cara menentukan. Oke, sudah siap presentasinya semua? Sudah? Sudah selesai kelompok ujung, sudah selesai belum?
tambahan juga boleh. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Ya, di sini saja ya, di sini ya. Ya, silakan Anda lakukan presentasi Unsur nilai-nilai. unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ya. Baik, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silakan. Suli. Gaya dan amanat. Ya. Temanya adalah senyum Karyamin. Tokohnya Karyamin dan Saidah. Alur, maju, latar suasana, senang dan sedih, latar tempat sungai, latar waktu pagi hari, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat dari cerita tersebut. Gaya bahasa, majas, hiperbola dan majas personifikasi. Amanat, jangan pernah patah semangat meski tantangan cobaan terus berdatangan. Dan jangan sekali-sekali bersenang-senang atas penderitaan orang lain, sekalipun itu sahabatmu sendiri. Dan teruslah bersabar, tetap semangat, dan terus tersenyum apapun yang terjadi, walau dekat dengan kematian seperti sosok Karyamin. Itu tadi yang disampaikan unsur intrinsiknya. Sekarang bagaimana? Nilai-nilai. Silakan Anda presentasikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen. Nilai-nilainya ada nilai estetika. Nilai estetik. Oke, bagus. Silakan. Apa nilai estetik yang Anda temukan? Contohnya pada teks yang daun-daun jati bertebangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Hanya itu? Masih ada? Bersiap-siap, selanjutnya kelompok 2, ya? Ya, silakan. Ya, adalah nilai-nilai kemanusiaan. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang di rumahnya. Rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir suara duyuk dari lampunya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan pulang. Semalam tadi istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak badannya. Oleh karena itu, apa salahnya bila pulang buat menemani istriku yang terdiam. Yang lain? Apakah hanya 2 nilai saja? Teman yang lain? Tidak ada? Cukup? Oke, baik. Nah, ini tadi berdasarkan penampilan teman Anda, ada yang ingin menyampaikan saran, tanggapan? Suaranya agak keras ya? Ya, boleh. Oke, saya atas nama Juni Aldi memberikan saran untuk Kelompok 1. kelompok 1. Iya. Jadi untuk presentasinya udah bagus, cukup bagus. Namun saya memberi saran kalau bisa diperjelas lagi cara ngomongnya, cara bahasanya gimana, supaya yang lainnya juga bisa dengar dengan jelas dan mengerti lebih baik. Gitu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Kelompok yang lain, bagaimana tanggapannya? Apakah ada di kelompok lain yang menemukan atau bisa mengidentifikasi nilai yang berbeda dari yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Ada tidak? Oh iya, silakan, Mas Yanus. Suaranya agak keras ya. Menurut
presentasinya cukup bagus dan cukup baik. Namun sebelum presentasi harusnya ada awal presentasi yaitu salam ataupun pengenalan. Ya, baik. Ya. Itu masukan dari kelompok lainnya ya. Baik. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Masih ada tanggapan? Yang berkaitan dengan nilai-nilai, ada yang mau menambahkan? Ada yang berbeda? Ya? Tidak ada? Tidak perlu. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih kepada kelompok satu, kita berikan. Ya. Ingat, yang lain memberikan tanggapan dan penilaian pada KTT itu ya. Diikutsertakan. Silakan kelompok 2, dimulai. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ekstra Gracia Delima. Saya Agusti Widianti. Saya Bella. Saya Nanti. Oke, di sini kami akan sebutkan dan mengidentifikasikan unsur-unsur pembangunan cerita pendek. Dimulai dari nilai-nilai. Yang pertama itu ada nilai kehidupan. Pertama yang dapat saya ambil adalah nilai kegigihannya. Nilai ini terlihat pada paragraf kedua, yaitu meskipun Karyamin sudah tergelincir 2 kali pada hari itu, tetapi ia tetap bangkit lagi dan kembali memikul keranjang berisi batu yang telah jatuh bersamaan dengan dirinya. Meskipun badannya sudah sangat lelah dan sakit oleh luka akibat dia jatuh, juga perutnya kosong akibat belum makan, Karyamin tetap berjuang dengan gigih dan tanpa menyerah mencari nafkah yang tak seberapa untuk ia dan istrinya, serta untuk membayar hutang-hutang yang sudah menumpuk. Yang kedua, ada nilai kehidupan. Yang dapat saya ambil adalah nilai tanggung jawabnya. Nilai ini terlihat dari kehidupan Karyamin yang setiap harinya rela menanggung beban berat untuk mencari nafkah dan makan bagi istrinya di rumah. Ia merasa bahwa ia harus melindungi dan menjaga istrinya yang setiap hari didatangi oleh beberapa tukang, penjual kupon, dan pemuda penagih utang. Di saat ia merasa bahwa ia tidak mau pulang, Karyamin kemudian ingat bahwa istrinya sedang menunggu di rumah sendirian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nilai kehidupan yang ketiga yang dapat saya ambil adalah nilai kesabaran. Nilai ini sangat jelas terlihat dalam tanggapan Karyamin terhadap beberapa temannya. Meskipun teman-temannya selalu menjadikan dia sebagai bahan tertawaan, namun dia tidak menjadikan hal tersebut sebagai penghalang semangatnya. Ia tetap diam dan bangkit untuk kembali melakukan pekerjaannya tanpa menghiraukan ejekan teman-temannya. Yang keempat, nilai kehidupan yang dapat saya ambil adalah nilai keteguhan hati. Hal ini dapat kita lihat ketika Saidah, pedagang nasi pecel, meminta Karyamin untuk makan dengan cara hutang terlebih dahulu. Namun ia tetap menjawab tidak. Ia tahu dan sadar bahwa ia sangat lapar karena belum makan. Tetapi meskipun begitu, ia tetap teguh pada keinginannya untuk tidak lagi menambah hutangnya pada Saidah. Dia memilih untuk lebih baik merasa lapar dibanding dia harus makan untuk mengisi perutnya yang kosong. Namun hutangnya terus menumpuk dan tidak kunjung habis. Kesimpulan yang dapat saya ambil, berdasarkan keempat nilai kehidupan yang saya petik tersebut, dapat disimpulkan bahwa seberat apapun beban atau masalah yang kita miliki, kita harus dapat mengatasi atau menghadapinya dengan sabar, gigih, dan tanpa kena lelah. Jika dihubungkan dengan situasi zaman sekarang, menurut saya, nilai-nilai kehidupan ini sangat dibutuhkan dalam bidang pekerjaan. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, pastilah kita mengalami berbagai masalah atau tantangan. Namun kita tidak
tema, tokoh, latar, amanah, oke, yang pertama adalah tema. Tema dalam cerita Senyum Saryamin karya Ahmad Tohari adalah perjuangan yang berada pada kutipan cerpen berikut. Karyamin hanya tersenyum, lalu bangkit meski kepalanya pening dan langit seakan berputar, jambinya keranjang dan pikulan. Kemudian Karyamin berjalan menaiki tanya. Selanjutnya, oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Kita beri aplaus. Tadi sudah cukup bagus. Dari kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau beri tanggapan? Saran? Ada penampilannya? Ya, silakan. Menurut saya, Ya. dari presentasi mereka sudah cukup baik, namun lebih dikembangkan lagi, apalagi dari yang membaca gitu. Ini kan presentasi, Bu. Iya. Seharusnya dari seluruh yang maju itu ada yang mempresentasikan, jadi tidak berfokus sama satu orang atau dua orang saja. Iya. Baik, itu tadi masukan ya Iya. dari kelompok yang lain. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Tanggapannya gimana? Sama Bu yang tadi. Bagaimana? Ya, silakan. Saya ingin memberikan tambahan Suaranya agak keras ya. Saya ingin memberikan nilai tambahan dari kehidupan yang tadi. Ya. Itu nilainya ada juga nilai perjuangan. Baik, dengarkan ya kelompok ya. Ada nilai tambahan berdasarkan tanggapan dari teman Anda ya. Ada nilai yang lain yang bisa ditemukan dalam teks itu. Ya, silakan. Nilai perjuangan ini dapat dilihat dari Karyamin yang berjuang hidup walaupun dengan kesengsaraan usahanya sendiri. Bahkan dalam keadaan lambat pun Karyamin masih tetap dapat bertahan. Iya, itu tadi ya tambahan. Yang lain bagaimana? Ada yang memberikan tanggapan lagi? Tanggapan? Tidak? Cukup? Baik, kalau cukup saya persilakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Ya, lanjut kelompok 3. Silakan. Silakan kelompok 3. Ayo cepat waktunya kita sudah lagi. Ayo kelompok 3. Di sebelah sana ya, di sebelah sana. Ya, silakan. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil identifikasi yang sama seperti kelompok yang lain. Perkenalkan, saya Fahri Abdul-Luki. Saya Rama Prawijaya. Saya Purnawati. Ini akan dijelaskan. Unsur intrinsik. Tema perjuangan Karyamin. Coba yang lain tolong diperhatikan, yang lain, kelompok yang lain, ya silakan. Unsur intrinsik. Tema perjuangan Karyamin. Tokoh atau penumpuan Karyamin yang pantang menyerah. Saidah rendah hati istri Karyamin. Latar di sungai dan rumah Karyamin. Alur maju yang menceritakan kejadian setelah kejadian. Sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa yaitu menggunakan bahasa yang dipakai sangat berlebihan yaitu dengan menggunakan majas hiperbola. Amanah, jangan merendahkan atau menertawakan orang lain jika tidak mengalami hal tersebut. Nilai-nilainya. Nilai kebencian. Meskipun Karyamin sudah tergelincir 2 kali, ia tetap bangkit dan kembali memikul
Ya, sudah? Itu saja. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ini kelompok 3 sudah menyampaikan nilai yang terkandung. Ada berapa tadi? 2 ya. Kemudian ada unsur implisiknya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang memberikan tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan? Berkaitan dengan penampilan ini kelompok 3. Bagaimana? Ada yang memberikan tanggapan? Saya Bu. Oh iya, silakan. Suaranya agak keras sedikit, Pak. Ya Bu, jadi Ya. saya tidak memberi tanggapan tapi saya memberikan tambahan Bu. Tambahan, ya, silakan. Di sini saya mendapatkan selain 2 nilai tersebut, saya juga mendapatkan nilai kehidupan yaitu nilai keteguhan hati. Nah, jadi di sini hari ini dapat kita lihat ketika Kaidah pedagang nasi kecil meminta Karyamin untuk makan dengan cara tentang terlebih dahulu. Namun dia tetap menjawab tidak. Dia tahu dan sadar bahwa ia sangat lapar karena belum makan. Nah, jadi itu Bu yang saya dapatkan Bu. Baik, bagaimana kelompok 3? Mau menambahkan? Silakan. Suaranya agak keras ya, Kak ya? Saya akan menambahkan nilai-nilai, yaitu nilai kesabaran. Oh, ada nilai kesabaran. Iya, Bu. Iya, silakan. Nilai ini sangat jelas terlihat dalam tanggapan Karyamin terhadap beberapa temannya. Meskipun teman-temannya selalu menjadikan ia sebagai bahan tertawaan, namun ia tidak menjadikan hal tersebut sebagai penghalang semangatnya. Ia tetap diam dan bangkit untuk kembali melakukan pekerjaannya tanpa menghiraukan ejekan teman-temannya. Sekian. Oke, baik. Itu tadi tambahan dari kelompok 2 ya. Tambahan yang di sana tadi kelompok 7 menambahkan nilai keteguhan. Kelompok 2 menambahkan nilai kesabaran. Baik, terima kasih kelompok 3. Ya, silakan kita beri aplaus dulu kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Ya, kelompok 4. Ya. Nah, tetap fokus ya. Itu pada RKP penilaian tolong diisi ya. Penilaian penampilan dari teman Anda ya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya akan memperkenalkan nama masing-masing anggota kelompok kami. Ya, silakan. Saya Fikri Anggi. Saya Ismail. Suaranya agak keras ya, Kak? Kami ke depan ingin mempresentasikan hasil dari tugas dari Imposisi, yaitu tentang unsur implisit dan eksplisit. Pertama-tama, nilai-nilai yang terdapat dalam prediksi Karyamin yang saya dapatkan adalah ada nilai estetika, Iya. yaitu dilihat dari gaya bahasanya yang seperti bergerak menentang arus karena dorongan angin. Hal itu terdengar sangat indah. Dan kedua yaitu adalah nilai perjuangan. Karena dapat dilihat dari sini, ialah Karyamin itu berjuang hidup walaupun dengan kesengsaraan yang hanya sendiri. Bahkan dalam keadaan lapar pun, Karyamin tetap berjuang. Dan ada lagi yaitu ada nilai kelebihan. Nilai ini terlihat pada paragraf kedua, yaitu meskipun Karyamin sudah tergelincir 2 kali pada hari itu, tetapi ia tetap bangkit lagi dan kembali memikul keranjang yang berisi batu telah jatuh bersamaan dengan dirinya. Meskipun badannya sudah sangat lelah dan sakit oleh luka akibat ia jatuh, juga mulut yang gosong akibat belum makan, Karyamin tetap berjuang dan gigih dan tanpa menyerah mencari nafkah yang tak seberapa untuk ia dan istrinya serta untuk membayar hutang-hutang yang sudah sangat berjumlah. Uang kehidupannya ia serahkan berikannya kepada istri untuk menyelesaikannya. Ya, silakan. Nilai kehidupan kedua yang dapat saya ambil adalah nilai tanggung jawab. Nilai ini terlihat dari kehidupan Karyamin yang setiap harinya rela menanggung beban berat untuk mencari nafkah dan makan bagi istrinya di rumah. Ia merasa bahwa ia harus melindungi dan menjaga istrinya yang setiap hari didatangi oleh beberapa tukang penjual pukul dan pemuda-pemuda penagih hutang. Di saat ia merasa bahwa ia tidak mau pulang, Karyamin kemudian
mengingat bahwa istrinya sedang menunggu di rumah sendirian. Nilai kehidupan ketiga yang dapat saya ambil adalah nilai kesabaran. Nilai ini sangat jelas terlihat dalam tanggapan Karyamin terhadap beberapa temannya. Meskipun teman-temannya selalu menjadikan dia sebagai bahan tertawaan, namun ia tidak menjadikan hal tersebut sebagai penghalang semangatnya. Ia tetap diam dan bangkit untuk kembali melakukan pekerjaannya tanpa menghiraukan etika teman-temannya. Nilai kehidupan keempat yang dapat saya ambil adalah nilai keteguhan hati. Hal ini dapat kita lihat ketika Saidah pedagang nasi pecel meminta Karyamin untuk memakan dengan cara tukang terlebih dahulu. Namun ia tetap menjawab tidak. Ia tahu dan sadar bahwa ia sangat lapar karena belum makan. Tetapi meskipun begitu, ia tetap teguh pada keinginannya untuk tidak lagi menambah hutangnya pada Saidah. Ia memilih untuk lebih baik merasa lapar dibanding dia harus makan. Yang lain perhatikan. Mengisi perutnya yang kosong. Namun hutangnya terus menumpuk dan tidak habis. Kesimpulannya, berdasarkan keempat nilai kehidupan yang saya petik tersebut, dapat disimpulkan bahwa seberat apapun beban atau masalah yang kita miliki, kita harus dapat mengatasi atau menghadapinya dengan sabar, gigih, dan tanpa kenal lelah. Jika dihubungkan dengan situasi zaman sekarang, menurut saya nilai-nilai kehidupan ini sangat dibutuhkan dalam bidang pekerjaan. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, pastilah kita mengalami berbagai masalah atau tantangan. Namun, kita tidak boleh mudah mengeluh dan menyerah. Sebaliknya, kita harus mampu bersikap layaknya Karyamin. Meskipun kondisi fisik dan pikiran kita sudah sangat lelah, namun kita harus bangkit kembali melakukan pekerjaan kita. Selain itu, meskipun dalam bidang pekerjaan tidak jarang ditemukan berbagai ejekan, sindiran atau komentar buruk dari bersama teman kerja atau atasan kita yang dapat menjatuhkan semangat, kita harus tetap menerimanya. Dan itu unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen ini ialah ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat dewasa. Dari temanya ialah senyum Karyamin. Lalu tokohnya ada 3 tokoh, Karyamin, Saidah, dan Pak Mano. Itu tokoh yang sering muncul. Lalu dari alurnya adalah alur diceritakan dalam tema cerita senyum Karyamin itu ada terdapat alur maju yang menceritakan kejadian sedang terjadi. Kejadian ini terdapat dalam kutipan seperti jalan tanah yang sedang dilakinya sudah licin, dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan yang bolak-balik mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material di atas sana. Lalu ada pula tokohnya. Tadi sudah saya dengan tokohnya, dan saya akan membedakan tentang latarnya. Latarnya ialah ada latar tempat, yaitu sungai. Air sungai seperti dalam kutipan ini, yaitu ialah air sungai menjesai oleh langkah mereka. Ada jauh jati melayang. Dan lalu latar suasana dalam cerita ini, menurut saya senang dan sedihnya. Seperti di dalam cerita ini ialah mereka para pelaku baru itu senang mencari hiburan dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Dan mungkin saya dapat ini saja yang dapat kami bacakan di depan dan informasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata serta mungkin penampilan kami kurang memuaskan kalian. Mohon untuk diberikannya tambahan atau berikan kalian pendapat kalian terhadap kami terutama. Baik, itu dia penampilan dari kelompok 4. Baik, dari penampilan teman Anda ini ada yang ingin menyampaikan tanggapan? Saya ingin bertanya. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok yang bagaimana sikapmu apabila kamu berada di posisi Karyamin? Sikap saya berada di posisi Karyamin. Ya. Saya mungkin karena dari watak saya dan Karyamin sedikit berbeda, mungkin saya sedikit agak kurang sabaran, tidak seperti Karyamin yang sangat sabar dan tetap berjuang. Dan mungkin saya menyerah, tapi baik lagi karena ini watak saya dan ini dari sikap saya berbeda dengan Karyamin yang mungkin akan sabar dan terus berjuang. Oke, baik, itu bagaimana? Ya, kita punya aplaus. Mengimplementasikan ini dalam tahap mengimplementasikan
Yang kelompok yang lain, bagaimana? Ayo silakan. Oke, untuk kelompok 3, penampilannya cukup bagus. Namun sebelum itu saya akan menanyakan sesuatu. Ini bersangkutan tentang pertanyaan interpretatif, Iya. yaitu bercerita tentang apakah cerpen di atas? Cerpen di atas tadi bercerita tentang cerita Senyum Karyamin, yaitu yang menceritakan tentang Karyamin yang dalam susah baik pun senang tetap tersenyum dalam menghadapi keadaan yang terjadi pada dirinya. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Iya, baik. Kita berikan aplaus. Kelompok yang lain bagaimana? Masih ada yang menyampaikan tanggapan? Saya Bu. Ayo, silakan. Silakan. Suaranya agak keras sedikit ya, Bang. Saya dari kelompok 8 ingin Iya. menyampaikan pertanyaan untuk kelompok kalian. Yang pertama, apakah pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen tersebut? Pengarang ingin menyampaikan pesan moral yaitu untuk terus berjuang dan terus bersahabat dalam menerima segala nasib serta takdir yang sudah ditakdirkan. Misalnya saat kita tidak bisa menulis memberikan moral dalam cerita tersebut, itu kita harus tetap berjuang, tetap tersenyum dan tetap tidak boleh menyerah. Intinya seperti itu. Oke, baik. Bagaimana? Sudah terjawab? Ya, saya Iya. Sudah jelas ya? Baik, kita berikan. Masih ada yang mau berikan tanggapan? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau sudah ada, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 4. Kita beri aplaus. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Letakkan dulu, Om. Oke. Ya, kelompok selanjutnya. Ayo. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Ya. Pada kesempatan siang hari ini kami ingin mempresentasikan hasil presentasi kami tentang unsur intrinsik dan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen. Sebelum kami membahasnya, kami akan memperkenalkan nama kami. Ya. Perkenalkan, nama saya Jibilus Martin. Nama saya Lila Relita, nama saya Christian Sudi. Untuk membahas nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen tersebut, saya akan mempersilahkan Cindy untuk membacakannya. Baik, nilai yang kami ambil dalam teks cerpen itu adalah yang pertama nilai kesabaran, di mana nilai ini sangat jelas terlihat dalam tanggapan Karyamin terhadap beberapa temannya. Meskipun teman-temannya selalu menjadikan dia sebagai bahan tertawaan, namun ia tidak menjadikan hal tersebut sebagai usaha semangatnya. Ia tetap diam dan aktif untuk kembali melakukan pekerjaannya tanpa menghiraukan ejekan teman-temannya. Nilai kedua yaitu nilai keteguhan hati. Hal ini dapat kita lihat ketika Saidah, pedagang nasi kucal, meminta Karyamin untuk makan dengan cara hutang. Namun dia tetap menjawab tidak. Dia tahu dan sadar bahwa ia sangat lapar karena belum makan. Tetapi meskipun itu, ia tetap teguh pada keinginannya untuk tidak lagi menambah bebannya pada Saidah. Ia memilih untuk lebih baik mereka lapar dibanding dia harus makan mengisi perutnya yang kosong. Dan untuk membahas unsur intrinsik, saya akan mempersilahkan kepada Yuli untuk membacakannya. Satu, teman. Teman adalah perjuangan, tokoh, Karyamin, sabar dan hak. Lalu maju, data waktu pagi hari, data tempat sungai, data suasana senang dan sedih. Sudut pandang orang ketiga, amanat, jangan pernah kata menyerah, meskipun rintangan dan cobaan datang terus menerus. Gaya bahasa, personifikasi dan manifestasi
hasil presentasi kami. Jika teman-teman sekalian ada yang ingin memberi saran atau memberi pertanyaan, dipersilakan. Ya, baik. Siapa di antara kalian kelompok lain yang memberikan tanggapan dan saran? Silakan. Ada penampilan temannya. Ayo, kelompok yang lain. Bagaimana? Bu, saya Ya, silakan. Iya. saran saya kalau membaca sesuatu itu agak lambat karena terlalu laju tidak bisa didengar atau sulit dicerna oleh kelompok lain dan juga suaranya agak keras. Oke. Bagaimana tanggapan yang lainnya? Ini dari kelompok berapa tadi? Tiga. Ya, kelompok 3. Gimana dengan kelompok yang lain? Mana kelompok yang lain? Ada tanggapan yang lain? Berkaitan dengan penampilan ya, silakan, Kak. Baik, saya dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok yang lain. Iya. Apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh Karyamin? Silakan dijawab. Ya, itu tadi ada pertanyaan maksud tersebut. Maksud tersembunyi dalam teks cerita tersebut adalah kita tidak boleh pantang menyerah, kita harus bersabar dan terus melakukan kegigihan hati. Mungkin bisa dijawab dari kelompok kami. Ya, bagaimana? Sudah terjawab? Oke. Baik, sudah terjawab. Kelompok yang lain gimana? Masih ada tanggapan? Sudah? Oh ya, silakan. Saya ingin memberi pertanyaan. Ya, memberikan pertanyaan, silakan. Tolong sebutkan watak-watak yang terdapat dari tokoh cerita seni Karyamin. Ya, wataknya yang ditanyakan itu wataknya. Watak tokoh Karyamin ini seorang yang pantang menyerah Iya. dan memiliki hati yang sabar. Kalau yang tokoh Saida di sini adalah sifat orangnya yang baik dan peduli kepada Karyamin seperti dalam cerita yang berikut tersebut. Yang ketiga tokoh Pak Mong. Tokoh Pak Mong adalah yang memiliki sifat tegas, kurang baik dan tidak mau tahu keadaan seseorang. Dan tokoh yang terakhir sorry, ada kesalahan tokohnya cuma tiga. Ya, baik, demikian. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada ya. Ya, baik. Kita beri aplaus untuk yang selanjutnya kelompok 5, silakan. Ya, silakan. Kelompok selanjutnya. Yo, jangan lama-lama. Waktu kita tidak lama lagi. Selamat siang teman-teman. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Suaranya kan, suaranya agak keras ya, nanti tidak terdengar. tentang cerpen. Nah, dalam cerpen ini kami akan mengidentifikasi dari unsur intrinsik dan nilai-nilai. Yang pertama kami akan mengidentifikasi dari unsur intrinsik dahulu, lalu nilai-nilainya. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Nasadelia Sulti. Saya Lydia Raksana. Saya Lucian Farado. Ya. Nah, sekarang kami akan Kalau yang lain diperhatikan ya. identifikasi unsur intrinsik. Unsur intrinsik di dalam cerita tersebut ada tema. Temanya adalah perjuangan Karyamin. Lalu setelah itu ada alurnya maju. Setelah itu ada tokoh. Tokoh pertama adalah tokoh Karyamin. Tokoh kedua
cerita senyum Karyamin menurut peneliti adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat dari cerita senyum Karyamin. Setelah itu ada gaya bahasa yang digunakan dalam cerita senyum Karyamin, yaitu menggunakan majas hiperbola dan majas personifikasi. Lalu setelah itu ada amanat. Amanatnya adalah jika sekarang kita berkecukupan, bersyukurlah karena di luar sana kita tidak tahu banyak orang yang tidak berkecukupan, bahkan makan pun susah. Seperti yang bisa kita petik dari cerita senyum Karyamin. Setelah itu kami akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dari cerita senyum Karyamin. Pertama itu ada nilai kesabaran. Karyamin mencoba berjalan lebih cepat meskipun kadang secara tiba-tiba karena kemungkinan menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi impian, Karyamin melihat sebutir buah jambu masam. Tidak ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu terlihat bekas gigitan kapten. Untuk yang selanjutnya nilainya yaitu nilai estetika. Dari nilai estetika ambil kutipan dari daun-daun jati berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh di permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Baik, itu tadi presentasi dari temannya. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin menyampaikan tanggapan? Iya, silakan. Saya ingin mengajukan Karyamin bisa menjadi seorang sangat penyabar, tangguh di dalam kehidupannya yang serba kurang. Bagaimana tanggapan dari kelompok 8 untuk menanggapi mengapa Karyamin sangat tangguh atau penyabar dalam menjalani kehidupannya yang serba kurang ini? Baik, saya akan menjawabnya. Mungkin karena imannya yang teguh dan karena cinta kasihnya kepada sang istri dan semangat hidupnya yang luar biasa. Sekian dari jawaban saya. Apakah Baik, bagaimana? Sudah terjawab belum? Sudah jelas ya jawabannya ya? Baik, bagaimana kelompok yang lain? Saya Bu. Ayah, silakan. Ini kelompoknya dulu. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan bertanya. Oke, saya mau bertanya. Setiap cerita kan memiliki kesimpulan. Saya ingin bertanya kira-kira apa kesimpulan dari cerpen tersebut? Kesimpulan dari cerita Suaranya agak keras Kak. kita bisa melihat dari nilai-nilai yang kita petik dalam cerita. Jadi kesimpulannya kita itu tidak diharuskan menjadi sosok Karyamin karena kita berbeda-beda juga kan wataknya. Jadi kita bisa mengambil sedikit demi sedikit dari perjuangan Karyamin, kesabarannya, terus kegigihannya dalam memperjuangkan pekerjaan. Baik, bagaimana sudah terjawab belum? Sudah Ya, sudah terjawab jelas ya? jelas. Ya, baik. Bagaimana kelompok yang lain? Silakan, nih tadi yang mau bertanya, silakan. Bagaimana sikap kamu ketika berada di posisi Kaidah yang melihat seorang Karyamin yang kesusahan? Ya, itu dia. Bagaimana sikap kamu jika di posisi Saidah melihat Karyamin kesusahan? Ya, silakan. Jika saya di posisi Kaidah dalam menghadapi situasi tersebut Karyamin, dia dalam kesusahannya meskipun di dalam cerita tersebut Karyamin tidak mau, namun dari sisi kita pasti kita ada
tekanan ingin membantunya. Gitu. Itu tadi jawabannya bagaimana, sudah terjawab? Oke, jelas ya? Nah, kelompok penanya sudah jelas ya? Oke, baik. Bagaimana kelompok yang lain? Masih ada yang ingin menyampaikan tanggapan? Dan pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, kalau sudah kita berikan aplaus untuk baik, selanjutnya kelompok. Ya, selanjutnya silakan. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Sebelum memulai presentasi, agar mendengarkan diri kami. Kenalkan, nama saya Sugiarto dan ini sebelah saya. Ini Ardi. Dan saya Niki Tius. Nah, oke, jadi kami di sini akan menjelaskan hasil kerja kami. Pertama kami ingin menjelaskan tentang unsur intrinsiknya terlebih dahulu. Setelah itu baru nilai-nilai yang terkandung dalam cerita karyamin testing karyamin. Oke, yang pertama itu ada di dalam unsur intrinsiknya itu ada tema, yaitu temanya itu dari cerita tersebut itu perjuangan. Nah, itu pokok-pokoknya itu ada 3 pokok. Yang pertama itu ada karyaminnya sendiri dan Saida. Yang terakhir itu ada Pak Amok. Nah, di masing-masing pokok itu terdapat letaknya masing-masing. Yang pertama karyamin. Karyamin itu dikatakan sebagai seseorang yang pantang menyerah dan memiliki hati yang sabar. Untuk Bu Saida itu adalah pedagang kecil yang memiliki sifat baik dan peduli kepada karyamin. Dan yang terakhir itu tokoh yang terakhir itu Pak Pamung. Yaitu Pak Pamung adalah seorang laki yang memiliki sifat tegas, kurang baik dan tidak mau tahu keadaan seseorang. Nah, itu untuk tokoh-tokohnya. Dan selanjutnya itu ada alur. Di sini alurnya diceritakan alur maju. Jadi menceritakan sesuatu yang sedang terjadi. Dan untuk yang latarnya di sini ada 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Untuk tempatnya itu ada di sungai, untuk tempat. Dan untuk latar suasana itu sedih dan senang. Di sini kita bisa lihat untuk latar itu kutipannya ada di sini. Untuk latar tempat terambil yaitu air sungai mendesau-desau oleh langkah-langkah mereka. Ada daun jati melayang. Nah, itu untuk latar tempat. Dan untuk latar suasana itu suasana tadi senang dan sedih. Itu diambil dari kutipan mereka. Para pengumpul batu itu senang mencari hiburan dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Nah, untuk latar yang terakhir itu latar waktu. Latar waktunya diambil dari kutipan. Meskipun demikian, pagi ini karyamin sudah 2 kali tergelincir. Tubuhnya rubuh lalu menggelincir ke bawah, berkejaran dengan batu-batu yang tumpah dari keranjangnya. Nah, itu untuk latar waktu. Latar waktu itu di pagi hari. Nah, kita lanjut ke sudut pandang. Untuk sudut pandang itu di sini diambil dari sudut pandang orang ketiga, di mana ini menceritakan seorang pengamat yang mengamati. Itu sudut pandang. Yang selanjutnya itu gaya bahasa. Di sini gaya bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut kebanyakan menggunakan majas hiperbola dan majas personifikasi. Nah, di sini juga ada teksnya jika ingin lihat. Untuk yang terakhir itu ada amanat di dalam unsur intrinsik. Untuk amanatnya sendiri yaitu jangan pernah patah semangat meski rintangan, cobaan berdatangan, dan jangan sekali-kali bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, ini menceritakan tentang Pak Pamung ya, yang tidak peduli dengan orang lain. Lanjut, sekalipun itu sahabatmu sendiri, dan teruslah bersabar, tetap semangat, dan teruslah tersenyum apapun yang terjadi, walau dekat dengan kematian seperti alami. Nah, itu dari unsur intrinsiknya. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Lanjut, kami akan menjelaskan dalam nilai-nilai dalam cerita Senyum Karyamin. Oke, saya membacakan nilai-nilai yang terkandung dalam
cerpen tersebut. Yang pertama, nilai kehidupan yang terkandung adalah nilai pendidikan. Nilai ini terlihat pada paragraf kedua, yaitu meskipun karya sudah tergelincir 2 kali pada hari itu, tetapi ia tetap bangkit lagi dan kembali memikul keranjang berisi batu yang telah jatuh bersama dengan dirinya. Walaupun badannya sakit banyak luka, ia tetap bangkit demi mencari nafkah untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua, nilai yang kita ambil adalah nilai tanggung jawab. Nilai ini terlihat dari kehidupan Karyamin yang setiap harinya rela menanggung beban berat untuk mencari nafkah dan makan bagi istrinya yang ada di rumah. Nilai yang ketiga adalah nilai kesabaran. Nilai ini terlihat jelas terlihat dalam tanggapan Karyamin terhadap beberapa temannya. Meskipun teman-temannya selalu menjadikan dia sebagai bahan tertawaan, namun dia tidak marah, tetapi dia tetap sabar dan menerima ejekan tersebut. Yang ketiga adalah nilai keteguhan hati. Nilai ini dapat kita lihat ketika Saida, pedagang nasi kencang, meminta Karyamin untuk makan dengan catatan terlebih dahulu, namun dia tetap menjawab tidak karena ia tidak mau menambah hutangnya, maupun ia tetap harus lapar. Yang ketiga adalah yang kelima adalah nilai estetika. Nilai ini terlihat dari paragraf kedua, yaitu dari kalimat daun-daun jati bertebangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan bumi. Daun-daun itu selalu bergerak menentang arus karena dorongan angin. Oke, jadi itu untuk nilai-nilainya. Dan sekarang kami akan menyimpulkan dari cerita yang terkandung dalam Senyum Karyamin. Silakan. Berdasarkan keempat nilai kehidupan yang saya petik tersebut, dapat disimpulkan bahwa seberat apapun beban atau masalah yang kita miliki, kita harus dapat mengatasi atau menghadapinya dengan sabar, gigih, dan tanpa kenal lelah. Jika dihubungkan dengan situasi zaman sekarang, menurut saya nilai-nilai kehidupan ini sangat dibutuhkan dalam bidang pekerjaan. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, pastilah kita mengalami berbagai masalah atau tantangan. Namun kita tidak boleh mudah mengeluh dan menyerah. Sebaliknya kita Baik, jadi itu hasil presentasi kami baik dalam prinsip nilai-nilai maupun kesimpulannya. Nah, jadi di sini apakah ada dari kelompok lain tanggapan, saran, kritik maupun masukan? Ya. Ya, Baik, itu tadi ya penampilan dari kelompok tanggapan, saran, dan kritik. Silakan dari kelompok lain. Ada tidak? Ayo. Dari kelompok. Ya, silakan. Dari kelompok ini silakan. Dari cerpen yang kalian baca, apa kelebihan atau kekurangan yang digunakan dalam atau bahasa yang digunakan dalam cerpen? Ya. Kekurangan dan kelebihan bahasa yang digunakan dalam penulisan dalam cerpen itu apa? Ya, silakan dijawab. Baik, jadi di sini saya menjawab pertanyaan dari kelompok. Ya, kelompok 3. Untuk kelebihannya, di situ kita bisa mendapatkan nilai estetikanya karena dia menggunakan macas hiperbola yang mengindah-indahkan atau menyedihkan. Nah, namun untuk kelebihannya, kekurangannya tidak semua orang itu mengerti dengan macas tersebut. Mungkin saja mereka berpikir keluar konteks dari cerita tersebut karena nggak semua orang tahu macas-macas. Itu kekurangan dari kebahasaannya. Bagaimana kelompok 3 sudah jelas? Oh, jelas ya. Oke, silakan kelompok yang lain yang memberikan tanggapan ya, silakan Kak. Oke. Ya, saya bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Saida. Hanya makna tugas katanya ini. Bagaimana makna tugas dari pernyataan tokoh Saida? Dari perkataan tokoh Saida. Ya, bagaimana?
Aluga, satu makna dari ucapan yang dikatakan oleh tokoh Saida. Seperti yang bisa kita lihat di sini kan tokoh Saida ini memberikan tawaran kepada Karyamin untuk makan, biarpun meskipun berhutang. Nah, jadi di sini kami mengartikan bahwa di situ dia berbaik hati, maknanya dia berbaik hati dan suka menolong. Nah, jadi itu jawaban dari kami. Oke, bagaimana kelompok penanya? Sudah jelas? Jelas. Masih ada yang tanyakan lagi? Sudah tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Jelas? Jelas. Oke, kelompok yang lain ada yang mau menyampaikan tanggapan? Tambahan? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, jika semisal pada saat Yang keras suaranya, kayak keras suaranya. pada saat itu dari kelompok 7 menjadi tokoh Pak Pamo, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kalian ini jadi pamong? Kan ada tokoh pamong ya, Pak Pamong. Apa yang kalian lakukan untuk menyikapi tokoh Karyamin? Dia kan tidak mau bayar utang. Bagaimana? Sedangkan Karyamin itu miskin. Nah, begitu ya pertanyaannya. Ya, bagaimana sikap kalian kalau jadi Pak Pamong? Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab partner saya. Ya, silakan. Kalau saya jadi Pak Among, Iya. kalau ditetapkan ada di punya uang, saya akan memberikan kelonggaran waktu dan mungkin Lebih berbaik hati karena ya mungkin lebih berbaik hati karena juga melihat dari kondisi perekonomian Karyamin tersebut juga sedang susah, sama-sama susah. Jadi mungkin lebih diringankan lagi bebannya. Jadi seperti itu jawaban dari kami. Misalnya kami menjadi Pak Pamo. Ya, Ya. seperti itu. Itu dari pertanyaan. Bagaimana? Terjawab tidak? Jawab. Ya, jelas ya? Kan. Oke, ada yang tanya lagi? Memberikan tanggapan? Ya, silakan. Kelompok 1. Baik, dari saya ingin memberikan pertanyaan, bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen ini itu seandainya tokoh utamanya tidak dimatikan oleh pengarangnya atau penulisnya? Anda mengimajinasikan bagaimana kelanjutan ceritanya katanya. Dan pertanyaannya ya, kalau misalnya tokoh utama, tokoh Karyaminnya itu tidak dimatikan, jadi tetap hidup saja gitu. Kira-kira bagaimana? Bagaimana? Anda imajinasikan saja ceritanya akan berakhir bagaimana kalau tokohnya tidak mati. Ya, oke. Jadi saya menjawab pertanyaan dari nomor Agak 1. keras banget suaranya. Ya, mungkin kalau misalnya dilanjutkan ceritanya hampir sama seperti ini. Dia akan terus berjuang tanpa pantang menyerah meskipun banyak hadangan maupun rintangan. Karena melihat dari sifat maupun karakter dari Karyamin tersebut juga itu pantang menyerah. Jadi dia akan terus berjuang demi keluarga maupun istri tercintanya. Jadi seperti itu jawaban yang akan diberikan. Oke, gimana? Sudah terjawab? Sudah. Sudah terjawab. Bagaimana kelompok yang lain? Masih ada yang menyampaikan tanggapan? Ya. Selesai. Baik, kita beri aplaus. Silakan. Baik ya, itu tadi penampilan Anda mempresentasikan dan
Ada yang bisa menyampaikan kira-kira cerpen pembelajaran cerpen ini apa? Dari kemarin ya, dari pertemuan pertama ya sampai hari ini. Yo, ada yang bisa menyampaikan? Teksnya terlalu panjang, Bu. Apa? Ya, teksnya terlalu panjang. Kemudian yang lain? Yang lain? Gaya bahasanya juga, Bu. Gaya bahasa. Apa? Gaya bahasanya juga dipahami. Gaya bahasanya sulit dipahami. Nah, berarti ketika masalah-masalah itu ada, nanti Anda solusinya satu, Anda banyak baca nanti ya. Ya, Bu. Banyak baca cerpen. Baik, kemudian karakter. Bagaimana? Bisa tidak Anda sekarang memahami karakter-karakter yang ada di dalam teks cerpen itu? Bisa tidak? Bisa. Coba, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya bagaimana cara memahami karakter? Ya, silakan. Bisa dilihat dari cara dialognya ataupun contoh dari ceritanya. Karena kan ada yang antagonis itu Iya. yang menggunakan bahasa kasar, sedangkan yang itu menggunakan bahasa yang enak didengar dan mudah dipahami. Nah, dari situ kita bisa menilai watak mereka dan bisa menentukan tokoh-tokoh mereka bersikap antagonis ataupun gimana. Baik, berarti Anda sudah bisa ini memahami karakter. Nah, dari situ juga Saya ingin bertambah. berarti ketika Anda sudah bisa menyampaikan atau mengidentifikasi karakter tokoh di dalam teks cerpen, berarti Anda sudah bisa menilai kan? Karena kalau karakter pasti berkaitan dengan nilai. Nilai yang baik buruknya suatu perbuatan. Paham ya? Oke. Nah, baik. Kita sudah melakukan refleksi, nah kemudian itu tadi pengalaman bagaimana pembelajaran kita menyenangkan tidak menyenangkan. Nah, berarti Anda sudah bisa diterima. Nah, sampailah kita pada tahap penutupan pembelajaran. Nah, ingat pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mereproduksi teks cerpen. Berarti nanti Anda akan mempelajari materi teks cerpen supaya Anda bisa lebih memahami. Kemudian jangan lupa saksikan video ini sebelum pembelajaran ini berakhir. Sampai di sini ya. Ya, Bu. Baik, jangan lupa pelajari pada materi teks cerpen selanjutnya ya. Tolong jaga kesehatan Anda, semoga Anda diberikan kesehatan. Iya, kekuatan kita bisa ketemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita materi pelajaran ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.